Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam. Kembali lagi kita lanjutkan untuk acara malam hari ini, dan seperti yang tadi saya sampaikan, malam hari ini ada agenda ngobrol bersama dengan Ketua FKUB Kota Pekalongan, ada Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki. Sudah hadir di studio, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Kiai nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih kembali, ini sudah hadir lagi di studio. Terakhir 1 bulan yang lalu nggih? Ya. Iya, 1 bulan. Akhir tahun. Akhir tahun. Edisi terakhir di bulan 2023. Iya, 23. Baik. Dan ya ini sesuai dengan permintaan Pak Yai, 30. Cukup Pak Yai nggih? Iya. Nah, ini tadi Pak Yai yang saya bingungkan itu apa ya, meskipun di sini AC selalu nyala, tapi kok masih ada nyamuk begitu setiap harinya. Oh ya, luar biasa. Iya, siang malam. Nah, ini juga yang saya bingungkan, kenapa ya? Maksudnya gini, Allah menciptakan nyamuk itu kan buat apa? Dia harus menghisap darah kita, ya kan? Nah, ada nggak sih sebenarnya Pak Yai yang diciptakan sama Allah itu yang kemudian kok kayaknya sia-sia saja seperti itu, begitu Pak Yai? Jadi memang kalau kita bicara masalah ciptaan ya, kalau kita orang biasa kan misalnya masak kadang gosong, Nggih. setelah gosong kita buang ya. Kadang-kadang sangit ya, kita kemudian merasa enggak suka ya. Artinya ciptaan orang ini sering banyak muspronya, bahasanya muspro. Ya apa saja lah, tidak usah makaran, produksi pun sama saja. Misalnya apa dibombardikan, ya ketika masih nyolet ya tumplek, obatnya iya. murah mare muspro. Kadang kemudian menjadi restan, harganya murah. Tapi luar biasa Gusti Allah itu membuat apapun tidak pernah muspro, apapun. Yang kadang manusia itu melihat itu udah ada artinya, itu apa itu. Tapi ternyata apa namanya ada manfaatnya. Nah, ini saya kutip dari dawuh Allah SWT dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiada engkau yang ciptakan ini sia-sia belaka, tidak ada yang sia-sia. Apapun yang ciptakan tidak pernah ada yang sia-sia. Yeah. Bahkan tadi kan Mas Osi menyinggung masalah nyamuk. Itu luar biasa ya, ba'udhah nyamuk itu. Di dalam Quran itu Allah memberikan amsal, perumpamaan berbagai macam binatang, bahkan yang kecil-kecil. Ada nyamuk ya. Ada juga lebah tawon itu. Ada juga lalat ya. Ya. Itu kita takjub betul sampai segitunya Allah memberikan gambaran-gambaran kehidupan ini melalui binatang yang kecil. Yang seakan tadi kan Mas Osi mengatakan nyamuk itu kok Cuman ngisep darah ya, apa perlunya kan begitu ya. Nah sebetulnya kalau kita pikir hidup ini kan saling berhubungan ya. Simbiosis mutualisme ya itu ya. Ya ternyata kan juga lah cecek makan nyamuk juga. Ya, jadi saling berhubungan lah. Saya ingin di sini akan menyampaikan masalah lebah tawon ya, tawon dan laler lah. Mengapa Gusti Allah memberikan gambaran tentang lebah? Lebah ini binatang luar biasa. Dan bahkan lebah bahasa Arabnya an-nahl itu digunakan sebagai nama salah satu surat. 114 surat itu ada yang bernama an-nahl, surat lebah. Mengusulkan surat tawon. Kalau kita bicara tawon kan macam-macam ya. Tawon kelanceng, tawon gung, tawon semua mana itu ya. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat 68 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ila anit wa auha rabbuka anittakhidhi ilan nakhli minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun.
Artinya kurang lebih Tuhanmu mewahyukan, mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Nah, jadi Allah Ta'ala ini mengilhamkan, memerintah pada nahal, pada lebah atau tawon untuk membuat rumah. Iya. Kan kalau di sebelum kita mengenal ada pembudidayaan budidaya tawon, kan dulu kan di daerah-daerah hutan, di bukit-bukit kan ada tawon rumahnya ya. Iya. Itu kan di atas pohon ya, di pohon gemantung itu banyak. Itu yang diperintah Tuhan, banyak buat rumah di sana di bukit-bukit, kemudian di pohon-pohon, dan terakhir dikatakan wa mimma ya'rishun, termasuk rumah-rumah dibuat manusia. Sekarang wujudnya tadi bumi budidaya itu dalam bentuk pakai kayu ya di kotak-kotak ya. Bikin itu, kandangnya ya, luar biasa itu sekarang. Itu kenapa Allah membuat seperti itu? Dalam surat Al-Hajj 73 Allah berfirman, ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walawit istama'u lahu yusallibuhum wa yaslubhumullah dzubab syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talibu wal matlub. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan masal, maka dengarkanlah olehmu, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Tadi Allah Ta'ala membuat perumpamaan dengan lebah, sekarang dengan laler, dengan lalatnya. Walaupun mereka bersatu, jadi Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah itu tidak bisa membuat lalat itu. Sekalipun berhala mereka itu bersatu untuk menciptakannya, tidak bisa. Nggak mampu. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya. Misalnya roti kita dimakan lalat, kita tidak bisa merebut kembali. Terbuang sudah terbang jauh ya. Nah, ini berarti konteksnya ini orang-orang yang menyembah selain Allah itu yang disembah dan yang menyembah sama-sama lemahnya. Tadi disampaikan Mas Sosi ada macam-macam hewan, ada lalat, ada nyamuk, ada lebah. Malam ini kita akan mencoba untuk membahas lebah dan lalat itu ya. Yang pertama lebah. Lebah ini binatang yang luar biasa. Instingnya selalu mencari yang baik. Dimanapun tempatnya, ibaratnya sampai mengarungi lautan itu kalau ada bunga-bunga itu sudah tercium. Langsung dapatnya. Jadi hatinya itu sudah lekat dengan kebaikan. Nalurinya, instingnya, pikirannya itu selalu pada kebaikan, yaitu bunga. Dia untuk mencari sari-sari bunga itu. Ya, ketika hinggap, dia menghisap semampunya kan, sesuai dengan kalau kita lihat tawon itu kecil ya sempat segitu itu kan ya, namun kita membahas liter atau mungkin kan ya. Nah, dan anehnya tidak pernah dia merusak tangkai bunga itu. Meskipun diambil sarinya. Silakan setelah disari kemudian dihisap sarinya terus dirok-rok. Enggak. Dihisap masih utuh ya. Utuh. Terus di bawah itu berkilometer itu loh. Ya. Kilometer menuju sarangnya. Nah, sarangnya ditoto kan ya. Nah, ini kan yang kita merasa takjub kan, konstruksi rumahnya ya. Kotaknya tuh sama itu. Ada mereka tidak bawa meteran, tidak ada kan lebah terus meter untuk membuat kok bisa sama sih itu sama. Dan mereka sangat taat pada ratunya di dalam itu semua bekerja. Kan kalau kita lihat lebah itu strukturnya macam-macam ya, ada tentaranya, ada pencari makan. Dan hebatnya itu mereka itu mencarinya bersama.
bersama ya. Di sini ada solidaritas yang kuat, solid ya, at-tadhamun yang luar biasa. Buktinya apa? Kalau misalnya diganggu rumahnya, kan nyerbu semuanya itu. Ya. Nyerbu Bareng-bareng semua. kompak ya. Wah, barang berserbu dia kan. Sehingga katakan dulu kalau ada orang manjat pohon, mau ngambil madu kok tidak nutupi tubuhnya Tidak, ya, iya. bengap semua dintop itu ya. Dintop serang semuanya begitu. Nah, tapi kalau manusia kan kalau tidak kurang akal. Iya kan? Domprong Biar aman. domprong dikebur ngaku pego kan bubar semuanya. Ini ke manusia itu. Padahal mereka itu ngumpul madu kan untuk kepentingan mereka. Ya. Jagain nanti kalau musim hujan. Kan tidak bisa terbang musim hujan, ya kan, lebah-lebah itu kan bisa terbang. Nggak bisa cari Ya, makan. jadi dia itu mengumpulkan untuk persediaan itu. Ini manusia itu ya seperti itu. Ganas sekali ini ya. Begitu dikumpulkan Rusia untuk mereka, ya kita rampas. Iya. Bohongan sama itu, bohong itu belenduk itu kan kepentingan dia sendiri. Begitu belum diwingan sudah dibedoi Makan kita. Hampir Iya. wah luar biasa. Manusia ini termasuk ya kategori makhluk yang ganas. Paling ganas nih. Bahwa tidak ya termasuk makhluk biak ya. Rumput doyan kan, Iya. kangkung, buah, tiba-tiba. Daging juga masuk. Daging kan buas tuh, termasuk makhluk buas. Saya mau binatang buas ya, tapi makhluk buas itu kan doyan sampai kalau kita mikir itu misalnya di warung gulai, sate gulai ya, bayangkan ya, matanya dimakan, kupingnya dimakan, Nggak sampai tersisa. otaknya itu dimakan, habis-habisan itu, semuanya dikerikiti habis. Iganya dihabiskan itu manusia itu kalau saya pikir wah sadis betul dia itu begitu. Nah, ini luar biasa lebah itu. Jadi dia sudah nawaitunya itu baik, bekerjanya materi yang baik, yang halal, ya kemudian disimpan. Dan istimewanya itu ternyata bahwa hasil karya lebah ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bisa untuk obat. Bisa Madunya itu kan ya, Iya. madunya untuk obat itu, bahkan apa itu kita mengenal obat yang luar biasa itu kan madu itu untuk orang-orang yang sakit itu. Nah ini, nah berbeda dengan lalat, laler bentuk jelai ya, apalagi laler reju itu ya, suaranya sudah begitu ya, itu instingnya, pikirannya, nalurinya itu sudah tidak baik. Beda sama tadi. Beda. Lebah. Bayangannya sampah, tumpukan Kotor-kotor. sampah, bangkai itu udah jadi. Sekalipun sampah bangkai itu tutup plastik, dia datang itu. Tetap bisa ya, Iya, mencium. aman dari itu. Nah, ini latih luar biasa ini. Ini dia terbangnya tinggi itu bisa memutar arah tanpa perubahan. Jadi kalau misalnya ngulon, belok, kemudian ke kiri ya, langsung jalan lagi. Tidak goyang, tidak apa itu. Stabil. Wah, kita hanya ya, makhluknya kayak gitu. Tentu penciptaan lebih dari itu kan ya. Luar biasa. Nah lalat ini tidak ada sifat kebersamaan. At-tadhamun, sekalipun ketika merubung bangkai itu banyak, tapi tidak kenal sama sekali. Sendiri-sendiri. Jadi pokoknya makan dia dewe. Makan baru kalau ngomong yang lain mau makan dia urusan saya gitu. Ya. Nah sudah terbuang. Terbuang. Jadi otaknya itu otak buruk. Yang dimakan barang buruk udah halal ya. Bangkai macam-macam gitu. Dan kurang ajar juga. Ya kan? Kan lalat itu misalnya masih makan seperti itu bang, tiba-tiba mencelok di atas roti, di atas piring ya, lah itu sudah kurang ajar kan ya, sudah dia gelodok ya, bukan main. Nah itu sifat-sifat dari lalat. Nah kita diberikan tawaran oleh Allah, mau milih mana kamu itu. Allah sudah memberikan satu gambaran, satu permisalan di Quran. Ada makhluk lalat, laler, ada makhluk tawon lebah itu. Mau pilih mana silakan. Nah, ternyata pada tataran kenyataannya hidup ini ada orang seperti lalat, ada
Ya. Orang lebah juga banyak. Nah, kita diberi tawaran. Mau kemana dia? Ya. Itu. Sudah dikasih gambaran sama Allah ya. Nah, mau pilih mana? Melalui dua makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memang sangat luar biasa sekali meskipun dalam bentuk secara fisik kecil begitu Pak Yai. Iya, iya, kecil sekali ya. Nah, apalagi kalau kita bicara soal apa ya apa kayak kremi apa ya, ya. itu udah kayak apa bentuknya apa. Lebih rumit lagi, lebih kecil Dia lagi. butuh makanan. Kita bayangkan masih lebah saja itu kalau barangkali kan kita nanti lihat di ilmu biologi ya, mulutnya seperti apa kan ya, kemudian kekuatan karena lebah itu bisa terbang berkilo-kilometer itu bisa, dan dia tidak perlu bawa apa beli bensin tidak perlu, ya, butuh ini ya, tidak ada BBM. kemudian tawon Mampir di pom. SPBU dulu ngisi bensin tidak ada Iya. itu dan luar biasa. Kalau kita baru apa itu mikir terus kita udah Nggak nyampe ya. Subhanallah luar biasa ya. Udah dia ya kita membayangkan kecil makhluknya, dia telatennya nyimpan madu itu loh. Ya. Buktinya kalau kita manusia ini panen madu banyak ya, iya kan? Ya. Dan dia itu bisa buat malam itu lilin ya. Ya. Pernah enggak pernah ke toko obat Cina Banyuwangi berada ya. Mau utang obat lilinnya. Tapi bisa bikin Bisa itu. Wah, luar biasa itu. Bayangkan itu baru kita masih ngomong seperti itu. Bawahnya lilin kayak apa, seperti apa. Seperti itu kayak. Dan dia apa itu rajinnya bukan main gitu. Lah nyatanya pikirannya selalu baik, enggak pernah berpikir buruk. Dan dia itu mau berkorban untuk lain dengan madunya itu, ya monggo kita mau tiru lebah, mau tiru lalat kan gitu ya. Jadi artinya beneran bisa memberikan contoh buat kita manusia begitu Pak Yai untuk adanya ini. Tapi ini juga Pak Yai, Allah memberikan keistimewaan apa ya kepada lebah sampai akhirnya bahkan jadikan satu nama begitu nggih di dalam surat Al-Qur'an An-Nahl begitu nggih. Selain tadi sudah disampaikan ada banyak yang dicontohkan sama Pak Yai termasuk dalam membuat sarangnya pun benar simetris padahal mereka nggak ada yang insinyur atau apa gitu. Enggak sekolah jurusan teknik tidak ada. Sampai bisa sebegitu rapihnya lah kalau kita bilang. Kemudian juga kalau untuk lalat sendiri Pak Yai, yang di awal tadi sudah disampaikan bahwa ciptaan Allah nggak ada yang sia-sia. Sementara kalau kita lihat contohnya, lalat selalu instingnya ke hal-hal yang kotor ya kan, sampah, bangkai. Nah selain sebagai contoh untuk kita manusia, kalau lalat sendiri ada nggak sih Pak Yai untuk manfaat bagi manusia? Kalau tadi kan tawon sudah ada jelas apa menghasilkan madu untuk kesehatan. Nah kalau lalat sendiri nih pripun Pak Yai? Ya bisa jadi pertanda. Ya. Misalnya satu tempat kok banyak lalat berkumpul, ternyata ada bangkai. Oh iya. Ya, manusia itu ternyata manusia yang di situ sudah dibunuh misalnya meninggal itu kan juga ada benar juga ya, ada pertanda juga, ada isyarat lah, petunjuk. Nah ini ada juga manfaatnya. Juga kita kemudian tahu oh darah kotor misalnya kita jangan ke sana banyak apa. Lah tapi ini yang hebat kan begini. Tadi lalat itu kita sudah sepakat wah dia kotor sekali ya pikirannya tidak baik. Tapi ternyata tadi saya mengatakan Allah itu mencipta makhluk tidak pernah sia-sia. Ya. Jadi tidak pernah sia-sia. Nah, kalau kita melihat di kitab-kitab fikih ya, misalnya Bulughul Maram yang bahas fikih itu saya pernah dulu ingat ketika di madrasah itu diajarkan. Jadi biasanya kalau kita meletakkan minuman kan ya, kan manis ya. Itu kadang lalat kan datang juga. Ya, berhubung juga ya. Walaupun bukan kotoran, bukan sampah busuk, tapi kan manisnya itu. Ternyata lalat juga pingin juga minuman yang manis. Iya, pingin mencicipi. Iya, kan mungkin kalau di satu warung yang macam-macam mungkin pingin yang melon kan ya, yang pingin buah naga kan mungkin pingin cicipi ya. Tidak selamanya itu di atas sampah, buktinya di warung-warung juga banyak lalat kan ya, lalat mentok ya. Wah ini rendang kan pinginnya. Rendang, rendang. Wah ini pindang ini merasakan pindang ya. Sedap nih. Ya, kalau yang penjualnya lale itu ya makanya kan kemudian penjualnya ini biasanya membakar obat nyamuk. Buat ngusir lalat. Ya itu masih wajar. Karena uapnya kan takut
Yang kita asapnya. kadang-kadang itu gumun itu kok pasangnya lombok. Nah, Lombok di kantong kan. Saya belum nemu belum tahu itu. Ya, kita kan hubungannya apa ya? iya. Biar pedes lalapnya ya. Apakah dia itu ada gantungan lombok abang terpeti? Nah. Saya belum tahu juga. Tapi nyata Ada? ya menyingkir juga Iya. lalarnya itu. Kita belum pernah membedah korelasinya antara lombok abang Sama dengan lalat. lalar itu. Nah, Iya, iya. biasanya kalau kita pakai nyamuk kan ya nanti pengap Asapnya. juga di warung kok tersebat nyamuk sudah ada karu-karuan. Tapi biasanya pakainya itu. Pakai lombok abang itu ya. Yang abang itu datang kita tidak bisa. Mesti kudu abang. Abang lomboknya itu. Nah, dikatakan Rasulullah mengatakan idza waqa'al dubab fi syarabi ahadikum falyamisu summal yansihu fa inna fi ihda janahi daun wal ukhra syifaun. Nah, biasanya lalat ketika mengisap teh yang manis ini kan kadang kepelarak, kecemplung Masuk ke dalamnya. Bisa beleng nang gelas kuwi mau ya sudah sayapnya jepapangan ya Ngambang. ngambang. Nah, ini dalam ajaran agama kalau ada minuman yang kecemplungan laler itu ya biasanya laler ciri. Yang laler gede orang masuk gunung dah. Saya lihat ada Iya. Larijun ada itu yang jelek itu Kecil-kecil. kecil kecemplung. Lah kita biasanya aduh Si kebek padahal ini. di gua kan. Iya. Tetapi ajaran agama tidak begitu. Dia kan lalat begitu. Lalatnya dibenamkan, dilelep nih. Sekalian. Lelep, masuk, Nah, jubul kan, Iya. baru dibuang. jangan langsung kemudian minumannya dibuang itu enggak ya? Ini dibuang. Mana-mana baru nuang ya, masih hangat ya, Iya. itu buang. Mengapa demikian? Nah, ternyata bahwa laler yang bersayap dua itu, yang satu itu bawa penyakit memang. Yang satu bawa obatnya. Itu Sebagai penawarnya. Jadi kalau sudah harus pakai obat itu mati dikatakan fa inna fi ihda janahaihi bahwa di antara salah satu sayapnya itu ada daun, ada penyakit, tapi juga ada syifaun, ada obat. Nah, coba Imbang ya. kita subhanallah, Gusti Allah membuat seperti itu. Jadi memberikan penyakit tapi sekaligus ada obatnya. Tidak perlu kita ke toko obat farmasi mau beli obat, tidak perlu, sudah kelem aja. Lah kalau misalnya orang itu jijik itu lain masalah. Nggih. Oh, gua nggak suka Bekas masalah. lalat, Nah, ya. tapi sesungguhnya agama ya, sesungguhnya Allah memberikan apa obat sudah ada. Jadi Langsung dari katakan lalatnya apapun yang diciptakan sudah ada muspronya. sia-sia. Sampai kan kita tahu ada jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa menjadikan orang itu kan bukan mabuk tapi apa? Sampai apa ya? Ya kalau kita operasi loh, kan pakai Kebius. bius itu kan juga asalnya dari semacam tumbuh-tumbuhan, daun-daunan ya yang bisa itu membius orang itu, karena itu ternyata loh di menurut orang umum biasa loh itu kan Medeni. seperti itu. Nggak ada Tapi manfaatnya. bayangkan operasi tanpa bius kayak apa? Iya. Ya kan operasi kelahiran tanpa bius di sek ada udah kerosong ya. Iya. Nah, coba kita kadang sudah subhanallah ya sampai menciptakan tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan itu dari jenis tertentu yang bisa membius orang sehingga ternyata bius digunakan juga dalam buat medis. pengaruh medis ya, sehingga ketika dioperasi ini kalau operasi kelahiran hal yang ringan lah biasa, walaupun kalau orang kampung kan geger, Iya. wah operasi gitu ya. Iya, Sekarang itu orang operasi malah senang yang ibu-ibu, karena dia kan manusia sih macam-macam. Saya pengen punya anak tanggalnya sekian itu bisa Ya, tanggal diatur, cantik, ya. bisa diatur itu. Iya. Sekian bulan ini bisa diatur pada saya itu ya. Nah dulu kan tidak bisa, diatur Sama tune ya? sama tulis. Ya kadang-kadang kemudian kalau orang kampung belum ada bidan, pokoknya dukun kan. Dukun bayi. Ketika tidak lahir kemudian dukun ngomong itu bapaknya suruh melepas celana Celana dalamnya. dalamnya. Dulu masih ada Itu kayu bau yang diikat itu darah-darah dia lenggar-lenggarkan semuanya itu.
Ya seperti itu ya, macam-macam ada disuruh disembur, apa macam-macam ya. Itu dulu zaman dulu ya. Nah, kita kalau sekarang mengkaji semua, makanya kan begini. Ya. Jadi kita itu jangan mikir zatnya Allah, Oke. pikirkan ciptaannya Allah. Hmm. Ya, apa pikirkan la tatafakaru fillah wa tafakaru fi dzat apa fi khalqillah. Jadi kamu berpikirlah itu jangan pada zatnya Allah. Karena kalau kita mikirnya zatnya Allah, kita itu meletek Gak bisa sirai. nyampe. Kita bayangkan Allah melihat, Allah punya mata. Atau kita macam-macam bayangannya. Mengimajinasikan ya. Segede apa. Nah ini berarti kan kita bisa puyang sendiri, bisa gila sendiri. Iya, iya. Tapi cukuplah dikatakan supaya melihat ciptaannya Ciptaannya Allah. Allah. Nah coba saja kita tadi bicara soal obat bius ya. Ya ternyata juga digunakan juga, sehingga ketika ada operasi yang berat ya, operasi apa ginjal apa operasi apa kan itu berat ya. Nah makanya kita bersyukur kita apa itu melihat mempelajari bahwa Allah itu maha segalanya. Iya. Maha segalanya. Karena ternyata di mata manusia ini itu tidak berguna, muspro ya. Tapi di hadapan Allah ternyata tidak ada yang muspro, tidak ada. Ya jadi semua sesuatu tidak ada yang muspro, makhlukta hadza batilan, tidak ada yang batil, sia-sia tidak ada. Itulah kekuasaan Allah SWT. Masya Allah, iya. Sekali lagi pokoknya kalau untuk apa ya, kita nggak mungkin sampai lah kalau misalkan memikirkan zatnya Allah, kecuali kita lihat dari ciptaan-ciptaan Allah, begitu mungkin Pak Yai. Bahkan sudah dicontohkan beberapa, semuanya ada manfaatnya, baik itu tumbuhan ataupun juga hewan. Sekali lagi untuk kebaikan manusia, begitu nggih. Nah, Pak Yai, saya juga masih penasaran ini, kalau di dalam Al-Quran sendiri Allah memberikan keistimewaan, tadi kalau untuk yang lebah ataupun lalat kan sudah tertuang di dalam Al-Quran, begitu nggih. Ada nggak Pak Yai hewan-hewan lain yang diciptakan oleh Allah kemudian masuk di dalam ayat-ayat Al-Quran begitu dengan keistimewaannya seperti itu Pak Yai? Ya kan ada surat Al-Baqarah, surat sapi itu kan ya. Sapi. Ada juga ya. Jadi memang apa sebetulnya kalau kemudian nama binatang itu dijadikan nama surat ya, artinya kan luar biasa. Nah, kalau kita dalam sebuah apa bentuk kitab buku kan luar biasa. Ada ya surat seperti itu. Iya. Nah, ternyata memang betapa tidak sebetulnya kalau kita kaji ya, manusia itu makhluk yang luar biasa kan sempurna. Sempurna bentuknya. Sempurna apa namanya itu Allah memberikan pelayanan. Servisnya nggih. Ya betapa tidak. Sapi saja misalnya itu, coba kita bisa minum susunya, iya kan? Dan di situ kita juga mikir juga sapi makannya kan rumput. Iya. Tidak ada tuh sapi makan nasi atau makan buah, tidak ada. Tidak doyan malah tidak doyan. Malah menolak. Yang penting hijau. Nah, rumput-rumputan. Nah, rumput ya kalau seperti kering seperti ini manusia kan punya akal. Diberi kacamata hijau. Padahal itu rumput-rumput garingan ya. Dia makan lahap gitu kan. Iya, Nah, yang saya pikir begini. Ketika dia makan rumput, kok kemudian prosesnya itu kok jadi susu. Bisa berubah jadi ya. susu. Macam-macam. Itu kita pabrik pun kan enggak bisa seperti itu ya. Ya mengolah rumput jadi susu ya. Seperti itu ya. Kemudian kita setiap hari ya ada susu macam-macam sekarang itu kita diberikan kenikmatan yang luar biasa. Itu sebenarnya kan kalau kita pikir bahwa nikmat yang diberikan manusia itu kan luar biasa, tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Terus walaupun kita selama ini kita hanya mengaku kalau punya diberi rezeki itu ya kalau kita melihat lembaran merah itu baru dapat rezeki. Dalam bentuk rupiah. Wah, padahal banyak. Bahkan kita lihat tanaman-tanaman kangkung, bayam kok sampai macam-macam itu punya zat-zat tersendiri. Nggih. Iya kan? Coba itu ya, tomat punya seperti ini. Kita sudah mikir tomat aja sudah belum lagi nanti yang kita konsumsi itu kalau kemudian menjadi ilmu sendiri, ilmu tumbuhan. Ya, seperti ini. Ya. Belum lagi kalau kita berbicara soal ikan ya, ikan bayangkan jenisnya macam-macam ya kan. Mau mujair, mau ikan tuna, ikan
nila macam-macam. Dan itu tidak pernah habis-habis. Meskipun diambil Nah, setiap maka hari gitu nggih. kemudian dipertanyakan nikmat Allah Tuhanmu yang mana lagi yang kamu mendustakan. mendustakan, lebih ayalah rupiah tukar tiban ya. Iya. Nah itulah maka sesungguhnya kita itu kalau mengaji itu ya Allah Gusti kita tuh berbahagia sekali. Kita itu kan ngungkuli raja, kita ndak masak sudah disediakan Disediakan. Allah SWT kan ya. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Maka ya kalau kita diberi pilihan itu kan terserah. Ya milih seperti lebah apa memilih seperti lalu silakan Yeah. saja. Ya. Yeah. Jadi itu artinya itu kita hidup itu sudah diberi pilihan, tinggal mau pilih mana. Nah itu kan segmen pilihan ya. Dan yang kedua kan tadi saya katakan apapun yang dicipta Allah tidak ada Nggak ada musporonya, sia-sia. tidak ada yang sia-sia, pasti berguna. Sehingga kadang-kadang kita kan menganggap mudah ya, begitu aja, dibuang saja. Makanya kan Iya. dalam agama kan jangan sampai satu butir nasi pun dibuang, ya kan, jangan sampai. Kalau perlu ya berbutir ya kita taruh barangkali ada semut lewat, Iya, bisa bermanfaat ada untuk coro semua. lewat kan ya. Sekarang kan orang tidak berpikir semua makanan yang kita miliki kita masukkan kulkas kan ya, tersimpan rapi. Sekarang kan banyak kemudian dan sebelumnya kita kan sedekah itu ya. Kan pernah Imam Ghazali itu ketika kan dia pengarang ya, pengarang. Dulu ngarangnya belum ada laptop, belum ada, masih tinta mangsi ya. Mangsi itu. Itu ketika beliau masih mengarang kitab itu ada alat yang mencelok. Dibiarkan biar minum mangsi itu. Coba Dikasih kesempatan. padahal alat itu kan nanti binatang yang buruk ya, tapi biarkan kita beri kesempatan untuk minum itu. Nah kita kan kadang tidak berpikir itu, bahwa di rumah kita itu kita ada cecek, ada coro, ada tikus, ada macam-macam itu kita kan tidak pernah. Wah saya tidak pernah mati. Usir Bahkan kita semuanya. mengusir semuanya ya. Wah ini nanti kalau masuk sini harus kita tutup gitu. Tapi kita kadang ya hanya memberi makan tuh yang jelas tau yang kita senang kucing misalnya kita belikan pindah macam-macam, tapi yang lain di rumah kan banyak itu, yang banyak harus kita perhatikan juga ya. Zaman dulu ada tekek makanya kan nyamuk. Itu tadi ada hubungan seperti itu. Gusti Allah itu membuat semua itu bisa luar biasa, subhanallah. Nah ini ya, yang mungkin belum kita sadari begitu Pak Yai sampai sejauh ini ya. Bahkan sering tadi mengusir. Nah ini ngomongin soal ngusir binatang yang mungkin tidak kita sukai, entah itu tokek, entah itu nyamuk. Sebenarnya dalam hukum agama sendiri ada nggak sih Pak Yai larangan atau mungkin diperbolehkan kita membunuh hewan yang mungkin kita tidak sukai seperti halnya itu mungkin lalat, mungkin tokek, cicak atau yang seperti itu, ada nggak Pak Yai seperti? Ya ada sih. Jadi kan kita biasanya kan pertimbangannya mandorot ya. Membahayakan itu. Kita kan tahu ada binatang membahayakan. Yang kita sudah sepakat itu bahaya. Jangan dibiarkan, kan gitu ya. Misalnya ular lah. Iya. Berarti kan kita mesti sudah punya perasaan itu bahaya. Nggak mungkin kemudian ular masuk ke rumah kita biarkan, nggak mungkin kan ya. Pak orang ben sopo. Nggak mungkin. Berarti kita bunuh juga ya. Termasuk harimau. Maka kemudian kalau ada orang mulai harimau itu ya memang dia salah ya. Harimau dipelihara dia musuh kita. Sehingga ada kemudian menerkam pawangnya atau apa yang seperti itu ya. Nah kita memang ada beberapa hewan yang dibunuh boleh dan ada yang tidak boleh dibunuh ya. Cecak kan juga boleh itu ya. Tapi memang itu sebetulnya kita tidak boleh serampangan bunuh binatang karena tadi perlu ekosistem ya. Ada saling membutuhkan tadi itu, tidak mungkin kita berantas semuanya ya. Walaupun kita kadang-kadang ya, kita kan soalnya manusia itu mikirnya hanya enaknya. Iya, keuntungan buat kita. Ini nggak usah ini. Wah ini nyamuk itu nggak usah. Kemudian dibuat macam-macam obat yang, tapi nyamuk juga luar biasa kebal. Iya. Semprot satu merek lain yang merek obat nyamuk itu ternyata hanya pingsan sementara. Sementara. Tadi jangan bilang ada nyamuk dia ada apa? Ada AC dingin tapi nyamuknya tetap ada. Itu saya juga heran juga. Di klinik rumah sakit itu, rumah sakit kan ya, kan putih semua. Biasanya kan enggak suka nyamuk di tempat gelap. Yang gelap. Pokoknya kalau tidur kok pakainya baju
berwarna gelap, ya sudah rubung. Dirubung, iya. Kalau tidur pakainya putih-putih. Hmm. Ya hanya putih-putih. Karena itu nyamuk tidak suka kan ya. Kan di rumah sakit kan pakainya lampunya putih semua. Iya. Temboknya putih. Tapi juga memang saya mikir juga ya. Misalnya waktu saya terapi itu, ternyata nyamuk banyak juga. Iya ya. Ada AC lagi berarti. Ya saya kemudian berpikir, wah ya ini semua Gusti Allah lah. Kalau semuanya dengan AC nyamuk pergi, dengan merek tertentu nyamuk mati, ya mereka kan tidak bisa hidup dan keberadaan mereka dibutuhkan yang lain. Iya. Yang lain. Iya. Ada manfaat buat ada yang manfaat lain. orang lain. Seperti dulu kalau semut yang merambat di pohon itu kan juga dibutuhkan oleh burung ya. Burung melototoli kan itu ya. Burung pelatuk Jadi apa di itu? dunia ini Allah membuatnya saling berhubungan, Ekosistem. saling berhubungan, saling apa namanya itu, Ada lingkar makanan gitu ya. ya ada eko ya, Ekosistem. hubungan seperti itu. Ya, tapi kembali pada masa itu tadi kalau kita berpegang pada maldorot, pada bahaya ya kita memang ya kita berusaha ya, berusaha walaupun memang kita ada kemudian membasmi habis tidak bisa itu, tidak bisa. Walaupun sekarang sudah dengan sendirinya banyak sudah punah. Ya, kan? Kalau kita lihat di kampung-kampung, tidak seperti dulu banyak burung ya. Kemudian ada Kinjeng ini yang sudah nggak kinjeng nemu nggak ini ada, Pak. Ya. yang tidak ada. Padahal dulu kan kalau kita pas jam 12 kita cari kinjeng gampang ya. Derek apa itu istilahnya. Itu ada capung gede, ada capung yang kecil. Itu kan kinjeng aja kan menginspirasi ahli apa orang bisa buat helikopter ya kan melihat kinjengnya seperti itu kan Mencontoh dari itu ya. inspirasi. Walang juga banyak dulu ya. Iya. Sekarang tidak ada. Jangkrik pun sekarang nggak Di situ ada. kan di dalam fikih kan walang itu halal bisa dimakan. Boleh ya. dimakan. Oke. Nah inilah kita diberi pelajaran dan sekarang sudah mulai punah banyak hal-hal yang dulu itu banyak kita temukan sekarang sudah tidak ada lagi. Gitu. Pertanda apa Pak ya kalau misalkan hal ini terjadi yang Ya dulu? kan dunia ini kan tidak abadi, ada kerusakan, Iya iya. ada kepunahan, ya. Wes wawong breng sudah nggak tidak ketemu. ada. Iya. Lah mau breng bagaimana orangnya sudah punya toilet semuanya. Iya, Tidak ada lah dulu orang kan nuwun sewu ketika berhajat kan ring kebun tonggone tongkrong. Nang serawet poongan ya. Oleh bawa-bawa apa. Orang itu cukup tongkrong itu lain mau breng datang. Ya. Iya. Terbang kitiran mubeng. Nah sekarang tidak ada. Wong breng ya mati semuanya karena apa? Ke kebun sudah tidak ada lagi. Ya, sungai aja sudah tidak ada kan ya. Nah, artinya itu sudah banyak obat. Nah, kalau dulu mungkin hewan-hewan itu bisa memanfaatkan ya, sekarang tidak bisa. Nah, tadi juga ternyata bahwa kemajuan zaman teknologi juga sekaligus juga menjadi pengurangan ya. Pengurangan, berkurang. Seleksi alam ya. Gitu ya. Dan kemudian kan begini, jadi nanti saya pernah dulu buat puisi bahwa kicau burung itu sudah tidak ada lagi, adanya di rekaman saja. Iya, aku pengen ngomong suara trocok gitu, style suara trocok ya. Burungnya tidak usah makan itu lah ya. Nah hilang lagi. Jadi semua kemudian sirna ternyata non sewu termasuk kita di Pekalongan. Dulu kan kalau maghrib tung kan tidak boleh ada orang yang keluar dari maghrib dari rumah Dari kan rumah, ya. iya. Cuma metu kena Candi candi Allah. Allah. Candi Allah. Bahkan setan yang biasa bagaimana ya. Nah sekarang kan tidak seperti itu. Ternyata itu juga ada dalam Islam ada. Jadi kalau sudah terbenam matahari kita harus masuk. Harus masuk. Iya. Kalau zaman itu kalau misalnya anak gadis masih keluyuran kan canda Allah diomongi orang kan. Itu perawan kok keluyuran begitu kan ya. Gitu. Tidak baik masuk ke rumah. Kemudian apa di dalam rumah kita masing-masing kan kita baca Quran. Sekarang kan orangnya udah males kaset. Awas Quran yang apa yang dibaca. Padahal apa itu yang diputer ya. Padahal baca yang melihat hurufnya itu luar biasa.
Bahkan orang yang hafal pun itu jangan kemudian tidak mau lagi baca pakai huruf itu, karena nilainya lebih tinggi yang pakai huruf langsung itu. Ada nilai plusnya. Makanya walaupun dia hafal ya satu ketika harus membaca apa yang ada itu. Kemudian termasuk kalau malam itu kemudian makanan minum harus tutup semua kan ya. Karena memang waktu malam kan setan berkeliaran. Nah, sekarang mas sudah banyak perubahan, semuanya tetap kita sebagai orang bertakwa beriman atau itu apa yang diberikan amsal atau perumpamaan di Quran ya kita berusaha mencari yang baik. Ya. Gitu. Ada hal yang baik lah di situ begitu nggih. Nah, kemudian ini mengenai lagi ciptaan Allah yang nggak pernah ada sia-sianya. Nah, sikap kita sebagai manusia Pak Yai, kalau tadi sama hewan sudah dicontohkan, kemudian sama yang tumbuh-tumbuhan sendiri yang ada manfaat, jelas ada manfaatnya untuk manusia, ya nggak sia-sia, meskipun kita nggak tahu. Sikap kita sebagai manusia terhadap hewan ataupun tumbuhan yang diciptakan oleh Allah, yang baiknya itu yang seperti apa Pak Yai? Kalau misalkan tadi juga meskipun ada beberapa hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh begitu Pak Yai. Nah, bagaimana sikap kita Pak Yai yang sebaiknya begitu? Ya berarti pertimbangannya tadi maldorot ya, pertimbangannya itu artinya jangan sampai merugikan kita. Tumbuhan banyak, tapi itu maldorot, daun ganja misalnya. Ya kita harus habisi kan ya. Tapi tadi itu karena kadang-kadang hal-hal yang dilihat itu maldorot kan juga masih ada manfaatnya, dapat datang duit kan ya. Tapi ini tumbuhan jadi kita harus arif menghadapi tumbuh-tumbuhan itu, flora ya, flora itu. Maka sampai begini, ada orang ini punya taman di rumahnya itu, ketika dia nyirami itu bisa ada perasaan kasih sayang. Kasih sayang dia nyirami, dia butuh air ya. Di saat dia itu menghadapi makhluk seperti kita manusia itu, dia dengan penuh hati lah. Karena mereka itu juga butuh air. Kita kan melas juga ketika ada tanaman, kita beli bunga mahal, potong kita itu kan biasanya malas ya. Ketika sudah kering tanahnya ini, apalagi tanahnya hanya bukan tanah murni ya, pakai gabah ya yang jadi kurang. Itu ya harus kita berikan air, ini butuh air, ada kisah seperti itu. Kita layani. Nah, kemudian kan juga kita dilarang kemudian seenaknya membabat ya. Karena kita butuh misalnya sekarang ini kan banyak orang buat rumah tidak punya halaman. Tintek ya. Padahal kalau kita untuk mendapatkan izin membangun kan yang sekarang namanya bukan PBG itu kan ada tata caranya, ada halaman. Nah sekarang kan kita rumahnya sudah habis ngepres. Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu perlu juga, misalnya di depan rumah ada pohon mangga lah. Itu perlu. Kalau siang ini kan perlu kan ya, perlu hawa yang adem. Tapi kalau malam jangan di bawah pohon. Ibaratnya kita disedot lah, disedot ya. Maka kita tidak enak itu. Nah, sekarang orang malah tidak nanam pohon, malah pakainya bunga plastik. Iya kan? Yang nggak ada manfaatnya langsung. Dulu kan menyatakan cinta apa bunga mawar asli. Sekarang bunga plastik. Cinta plastik. Nah ini memang kadang kita itu menihilkan seperti itu. Udahlah. Termasuk di luar rumah sekarang kan banyak pakainya yang pokoknya plastik. Tapi makanya kan kita tidak boleh merusak lingkungan. Ya, karena sekarang kita melihat dan tidak karu-karuan kan ya. Dan ketika kemudian seenaknya akibatnya kan banjir macam-macam ya. Maka dikatakan bahwa apa yang terjadi di dunia ini kan karena tangan-tangan manusia. Ulah kita sendiri. Jangan kemudian ini gara-gara wong pojok orang tahu sembayang mana biasanya lelean tidak seperti itu ya. Ini dosa kolektif ya. Iya betul. Ya meskipun ada beberapa orang yang kita akui juga ada seperti itu. Memang kan begini, makanya kan satu daerah kalau kita melihat kemungkaran jangan diam, jangan dibiarkan ya.
orang dhewe ora melu-melu kan betul sih. Ya memang betul kata-kata betul kan ndak mau urusan. Karena kadang-kadang kan orang itu udah jelas maksiat, tapi diingatkan nanti marah ndak mau. Nggih. Sehingga orang ngambil kesimpulan orang urusi orang melu-melu masa bodoh kono, Iya, muni masa skarpe lah. bodoh. Tapi itu ingat, ketika di satu daerah ada kemungkaran, kita biarkan. Ketika Allah kemudian menurunkan ujian, bukan azab lah, ujian berupa banjir, berupa kebakaran, berupa gempa bumi. Itu nanti yang kena tidak hanya orang yang berbuat maksiat, semuanya kena semuanya. imbasnya. Nggak, oh ini yang ini jangan pilih, tidak seperti itu. Ibarat dulu itu, kalau zaman dulu itu belum ada apa ya, kasur seperti sekarang ya, dulu pakainya galar, Iya. pakainya bambu ya, galar itu bambu itu dicopek-copek itu untuk alas kita tidur. Itu biasanya ada ya tadi itu Gusti Allah itu juga menciptakan iki diciptakan tinggi ya, tinggi kepada pakai Hewan apa kutu, bahasa Indonesianya. wah, itu kan kalau sudah kan kita kalau sudah banyak tingginya kan udah tidur tuh, belum gatal-gatal. kuat. Biasanya kalau pas Jumat liburan kita jemur kan itu nih ya galar, Ya, dipanasi. kita ambil pentungan tuh kita Gebuki. geblak kan, bruol Iya. langsung meeting gede-gede dah. Nah Ya, itu mesti kan yang punya rumah itu ndak milih-milih, semua dipites semua, dipites semua. Dan kebiasaannya ndak baik itu kan sudah mulai diambung itu nyantet pitesannya itu. Lah itu kan darah dari keluar dia. Nah ini tapi sekarang sudah ndak ada ya. Sekarang orang ndak pakai galar lagi. Spring bed sekarang. Bed itu pun tapi masih juga Mas ada tingginya ada kan. Gusti Allah luar biasa, jadi menciptakan brand mangan. Nah ini barangkali juga ada manfaat juga, saya belum bisa berkaji bagaimana manfaatnya ketika nyamuk itu nyedot darahnya manusia tinggi. Saya yakin ada manfaat, pasti ada ya. Nah, sebelum pada sempat membukanya hubungan mengapa harus seperti itu gitu. Ya mungkin selain hewan, selain tumbuhan, satu kejadian barangkali tadi yang seperti halnya ujian banjir, rob dan sebagainya, itu pun kita yakin bahwa itu selain buat pengingat ya, ada manfaatnya juga Pak ya, ingat. Iya tetap karena tidak sia-sia ciptaan Allah itu apapun. Mungkin di gegeran masalah rob, tapi pasti ada maksud Allah tertentu yang mempunyai nilai, masih ada. Tidak semuanya kemudian sia-sia batilan apa hadza batilan, tidak ada, pasti ada semuanya itu. Diciptakan seperti itu. Orang kan melihatnya kan lahirnya saja yang kelihatan. Seperti ini misalnya sekarang sebagian daerah di Pekalongan yang utara ini kok semua jadi air semuanya. Nah ini sebenarnya kan siapa tahu juga sebelumnya kan untuk mengasah otak kita bagaimana sawah kita yang penuh air itu bisa kita manfaatkan. Kan sekarang belum terpikir. Kebanyakan banjir pindah. Tinggal. Padahal di daerah lain kita melihat ada orang bisa hidup di atas air kan. Iya kan? Nah coba kita di Polan tidak mau seperti itu kan. Nggak mau ribet ya. Nggak mau ribet, pokoknya orang batik kalau kerja lain iso kan begitu ya. Karena tidak ada air nggak bisa batik. Nggak bisa produksi batik. Lah ini yang belum ketemu bagaimana kemudian daerah-daerah di kita yang penuh air itu kita manfaatkan. Kan belum pernah terjadi itu. Saya kalau melihat ke utara itu kan ya air. Nah saya yakin kan ada juga di daerah lain itu ada juga padi yang bisa tumbuh di atas air kan ada. Ada itu. Nah ini mestinya kita tadi itu dari Allah sesuatu pasti ada manfaatnya. Apapun itu. Nah, kita kan kalau dianggap tidak biasa kita tinggal saja begitu. Nah kemudian marah-marah nanti menyalahkannya pemerintahnya. Saya bayar pajak kok rob terus. Oh itu apa hubungannya pajak dengan rob ya kan? Iya kan? Apakah? Ya padahal yang ngomong itu tidak pernah bayar juga. Biasanya gitu. Gayanya begitu. Iya. Jadi kita yakin saja bahwa apapun itu yang diciptakan Allah pasti ada manfaatnya. Jadi apa makanya yang mengenai diri kita ya. Kita makan begini Mas. Kita harus selalu berhusnudzon pada Allah. Harus. Selalu berprasangka baik pada Allah. Apapun yang kita hadapi. Kita sakit ya. Ini jangan sampai kemudian Gusti Allah sayang. Yes, aku wis ora duwe diwe lara. Nah terus yang merembet kayak wong
ora tahu ibadah kok seneng, ora tahu lara, jangan. Ini pasti ada mata tertentu. Iya. Di apapun yang diberikan Allah, kita husnudzon. Loh, siapa begini? Kita nggak tahu. Rekayasa Allah itu kan kita nggak tahu sama sekali. Iya. Makanya apapun lah yang berbentuk kebahagiaan, bentuk seneng, bentuk tidak senang, kita harus Terima. berprasangka baik pada Allah. Ini pun perlu latihan. Bagaimana kita berprasangka baik pada Allah. Buktinya ketika kita misalnya ngeliang sedikit ya kena vertigo yang gimana? Protes. Nah, ini kan mana mudah ya, dari kita tidak mudah, pada Allah memberikan ujian kecil-kecil seperti itu. Ya, nah ini ya kita kemudian kan ada doa yang mengatakan, ya Allah Gusti, ya yang zat yang biasanya membolak-balikkan hati pikiran, ya Allah tetapkan hati kami untuk taat pada panjenengan ya Allah Gusti, kan begitu, karena kita tidak pinta apa-apa. La haula wala quwata illa billah, kan seperti itu. Jadi sebetulnya hidup ini indah. Jadi kok seperti ini itu indah sebetulnya itu kalau kita nikmati lah, kita nikmati luar biasa. Karena begini, kita kadang tidak pernah mikir ya. Kalau kita bicara soal rezeki aja, masya Allah, subhanallah. Kadang-kadang kita tak berikan pas tidak punya duit, kok ada orang ngasih nasi kan. Itu luar biasa. Buat kita, ya Allah Gusti. Tapi kita kadang-kadang melihatnya seperti itu. Tapi ketika diberikan ujian hal yang tidak enak ya, kita sakit. Tapi kita kadang senang, gembira. Ketika berobat ke rumah sakit, ternyata ada orang lebih dari itu. Lebih parah dari kita. Wah, aku mending aku. Ini aku sih bisa ini. Subhanallah. Bisa bersyukur lagi. Nah, itu bersyukur lagi gitu. Makanya kan khusnul kepada Allah. Ketika kita main sendirian di rumah, merasa paling berat sendiri. Merana. Saya kok sudah sembahyang, udah macam-macam isi payah baik loh. Itu ada apa kaitannya dengan sembahyang? Itu ada kaitannya. Nggak dihitung dari situ ya. Apa kemudian setelah kita ngomong beriman, Allah tidak mencoba? Pasti. Kurang apa Nabi Ayub yang seperti itu, nabi-nabi lain yang sudah takwa betul, kita belum apa-apa. Ya kan? Nah, jangan dilempar ke situ. Sudah terima saja. Memang ya tidak mudah Mas. Iya. Umat kan menang iya kan. Besar bangel loh. Rasulullah itu hal biasa, tapi ya jangan berlebih-lebihan gitu. Itu kalau misalkan yang diberikan Allah secara langsung ke kita, misalkan sakit. Tapi kalau misalkan ini Pak Yai, salah satu contoh mungkin di keluarga kita lah. Orang tua kita kok selalu nyuruhnya kita, padahal keluarga kita mungkin ada 5, 6 kakak kita, adik-adik kita. Nah, itu tetap harus kita terima bahwa ini udah jadi pilihan Allah begitu, atau mungkin kita boleh nih kok saya terus begitu Pak Yai. Iya, memang kan itu hati ya, hati. Jadi kan memikir satu rumah misalnya ada anak 5 sebenarnya, itu pasti salah satu ada di lebih cenderungi. Iya. Ya karena orang tua kita merasa nyaman. Ya tentu tidak lepas dari takdir Allah ya, tapi wah kayak gitu enteng tangannya. Ya. Gampangan. Ndak taunya anaknya kan aku kok nyong terus. Anak iki awor siji ya. Lihatnya kan bisa kadang seneng yang urip kok malah ora tau dikongkon yang sing kok dikongkon gitu. Nah, ini juga sebenarnya ujian kita pada orang tua. Artinya kemudian birrul walidain, bagaimana kita berbuat pada orang tua, ya kan? Kalau kita kemudian mikir kita ngerasa disuruh orang tua, kadang kan banyak resahnya. Tapi kita mbok mikir ya. Ibu itu tidak pernah ngeresah. Iya. Tidak pernah. Bahkan ketika anaknya masih kecil sakit, dia berjaga melek-lelean tiap malam, ya kan? Zaman dulu belum ada pampres ya, di pangku ganti kencing, dari popok ke belakang, ganti lagi kan ya. Bahkan dia menangis, nduk atau weng kulup, sing lara aku bae. Iya. Ya wis wae aku bae. Sampai aja loro, sampai segitunya, ya. Dan dia melakukannya itu ikhlas, ndak punya tujuan apa-apa. Bapak juga sama mencari nafkah itu kan itu adupati ya, karena itu ada yang jadi tukang panggul kulit bongkok seperti itu, bayangkan. Kalau tenaganya bongkok pakai berapa rupiah dapatnya, itu luar biasa. Nah, untuk siapa? Anak-anak. Kan cinta orang tua pada anak luar biasa. Tapi kemudian umumnya ini ketika orang tua sudah tua, itu biasanya anaknya juga rebutan mau ngurusi. Rebutan olah. Aku terus gitu ya. Nah,
Itu lah kadang-kadang dia itu mau dikongkon ada karepnya. Ada maunya ini. Nah, no warisnya gitu. Kalau tidak punya apa kan ya kadang-kadang Nolak ya. nolak sampai orang tuanya itu. Maka dikatakan dalam pepatah itu tresno ning wong tua marang anak sak kelopo, dan anak marang orang tua sak upo. Kalau orang tua itu sepanjang jalan tidak lewat jalan buntu ya terus jalan terus ya. Tapi kalau anak-anak sepanjang penggalah sosok pelem saja itu kenyataan betul. Nah padahal kebaikan orang tua itu tak terbalaskan. Andai kata kita menjadi anak yang kaya, kita menyenangkan beli apapun, corobane boso nang Jakarta kan boso artis kan kok borong tuh Alphard pokoknya beli rumah tingkat itu tidak bisa nyari, tidak bisa nebus. Wah luar biasa. Itulah apa biru walidan di situ itu. Dan kita kalau pas jadi anak pas dikongkoni kan memang aku terus tapi diterima saja. Pasti Allah ada rekayasa di sini, ada rekayasa Pak, dia ada rekayasa ya. Kan kadang anak banyak dia pulang ketika orang tua meninggal karena mau minta warisan saja. Tapi ya ini yang tragis ini Mas. Saya ngurusi orang tua kaki. Kadang-kadang wah yang ngurusi sebenarnya kan enggak di dalam hubungan waris tidak ada hubungannya. Nah di sini kan kemudian sebetulnya diperlukan kearifan keluarga. Sampai orang bener itu panglah dan bisa ngamarin bopong-bopong ring-olah tapi harusnya di sini karena banyak sekarang sampean saya ngurusi harusnya seperti itu lah karena kan manusia itu ada waruh mau lembaran apa kadang lupa terlena. Nah itu dia. Nah ini baru kita sadar kalau misalkan kita sudah jadi orang tua Pak ya biasanya. Betul. Betul. Nah ini sudah hampir 1 jam ini Pak ya kita ngobrol. Yang terakhir mungkin ada yang ditambahkan lagi. Kaitannya mungkin dengan ciptaan Allah yang nggak akan pernah ada sia-sianya gitu. Nah yang pertama ya kita itu mari kita terus mempelajari ya. Jadi dunia ini pengalaman ini untuk belajar. Belajar tidak harus di sekolah saja, di madrasah, di pondok enggak. Semua yang kita lihat sehari-hari ini, yang kita dengar itu ada pembelajaran kita. Pembelajaran. Kita pelajari, kita kaitkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar seperti ini kemudian kita tahu keagungan Allah, kita akan meningkatkan takwa kita pada Allah. Dan banyak bersyukur begitu ya. Dan yang kedua, kita harus berhusnudzon pada Allah, berbaik sangkalah. Apapun yang kita terima dari Allah ini kita terima dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas lah. Karena apa yang diberikan Allah itu semua berpahala. Bahkan kan Allah sudah mengatakan orang sakit itu juga dapat pahala, bayangkan. Allah mengatakan bahwa orang lewat Rasulullah itu mengatakan bahwa orang yang sakit itu akan tetap dapat pahala seperti sedia kala dia masih sehat ibadahnya. Bayangkan, hatang-hatang nang rumah sakit, tapi dia seadanya dulu pernah sering sembahyang duha, pernah baca Quran sama dapat pahala. Kurang-kurang apa ya? Oleh karena itu memang kita harus selalu berusaha, kita diintai kematian kan ya, yang tidak tahu datangnya. Kadang kita masih ngomong tidak ada lagi, itu mau apa lagi? Nah kalau kita sudah meninggal tidak ada harganya sama sekali. Sekalipun dibuat monumen patung itu ada harganya, iya kan? Ya dia hanya satu amal tadi itu. Kita bayangkan kalau kita sudah dipanggul ke rumah masa depan ya, di pekuburan di sana, kemudian ditinggalkan pasti itu akan busuk, akan hancur berkeping-keping ya. Tidak tamu siapa-siapa, tidak bisa siapa, hanya tadi amal tadi. Karena itu ya sekalipun dalam keadaan yang seperti ini kita harus menyisihkan waktu untuk menabung amal ini. Ya mudah-mudahan juga pendengar di RKP ini ya mari kita bersama-sama ya berusaha lah. Jangan dalam perjalanan saya mengatakan kita berusaha melaksanakan perintahnya, berusaha melaksanakan meninggalkan larangannya. Kita usaha, kita tidak kemudian secara harus karena sulit kan. Manusia itu kan seperti itu. Kita mencoba berusaha karena apa? Ternyata tidak mudah. Untuk berbuat baik itu memang tidak mudah. Dan yang namanya cobaan kemaksiatan tidak usah keluar Mas. Di rumah aja ada sendiri kadang-kadang. Bisa.
Nah, saya kemarin kok ada kesini ada orang bawa kemaksiatan. Akhirnya saya berbuat kemaksiatan. Iya. Kalau kita tidak keluar-keluar itu. Iya. Nah, karena itu kita selalu berlindung pada Allah, berdoa pada Allah. Mudah-mudahan ya Allah Gusti, saya dijaga sehingga ketika kita pada saatnya dijemput Allah kita sudah siap. Kita berharap semua pendengar RKB diparingi ya sehat ya berkah ya berkah rezeki ini berkah anaknya ya berkah uripe ya dan kita bersama ya mohon pada Allah diberikan husnul khotimah. Amin. Khotimah. Apapun yang kita lakukan sedikit kecil pun akan dapat pahala dari Allah SWT. Nggih, matur nuwun sekali lagi Pak Yai untuk waktu dan juga banyak pelajaran malam hari ini yang bisa kita ambil. Sehat-sehat terus Pak Yai biar nanti kita bisa lanjut lagi ngobrol di lain waktu. Dan demikian kawan untuk obrolan seputar agama Islam saya akhiri sampai di sini dulu. Sementara nanti jam 9 kembali saya akan temani Anda untuk menghadirkan 6 informasi lokal di Ragam Kabar Berita Malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam.